Baik, kita akan belajar tentang Tahun Baru Yahudi, tinjauan budaya, dan kita akan mulai dengan Sidur. Ya, Sidurnya khusus, Sidur Rosh Hashanah. Sebelum memasuki Rosh Hashanah, ya, di mana Rosh Hashanah itu tepatnya adalah jatuh pada tanggal 1 bulan Tisri. Nah, sebelum Rosh Hashanah itu mereka memasuki bulan yang keenam, yaitu bulan Elul, ya. Chodesh Harachamim Vehaslichot, ya. Jadi a month of mercy and forgiveness. Rosh Hashanah ada di bulan Tisri, ya, yang didahului oleh Elul. Nah, apa itu Elul? Ya, Elul itu adalah sebenarnya singkatan kalau dari pandangan orang Yahudi, ya. Ini adalah Ani Ledodi Vedodili, ya. Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Nah, itu adalah satu frasa yang diucapkan oleh gadis sulam, ya, kepada Salomo, ya, di mana Salomo ini menjanjikan kekayaan, menjanjikan kehormatan, ya, menjanjikan kedudukan yang tinggi kepada gadis sulam asal dia bisa menjadi salah satu dari istrinya, istri dari si Salomo. Tetapi si gadis ini sudah memiliki kekasih, yaitu sang gembala yang di kampungnya. Dan ketika dia diiming-imingi dengan kekayaan, diiming-imingi dengan kehormatan, dia mengatakan, Ani ledodi, vedodili, aku milik kekasihku, dan kekasihku milikku. Nah, keteguhan cinta seperti gadis sulam ini, ya, menjadi satu alegori bagi jemaat dari Tuhan agar mereka tetap setia kepada sang mempelai laki-laki kita. Siapa dia? Dia adalah Tuhan yang menjadi suami bagi umat. Nah, umat Tuhan, gereja, itu selalu digambarkan sebagai dalam gender perempuan. Nah, gender inilah, ya, dirupakan dalam kitab Kidung Agung, ya, sebagai sikap setia yang cinta yang tak terbeli yang dimiliki oleh si gadis sulam, ya. Nah, bulan Elul, bulan ke-6 kalender Yahudi, yaitu 1 bulan menjelang hari raya tahun baru, ya, di mana hari ini, ya, orang-orang Yahudi itu mempersiapkan diri mereka untuk menyongsong tahun baru dengan 1 bulan penuh untuk pertobatan. Nah, pertobatan itu diisi dengan selichot, jadi pertobatan, ya, juga diisi dengan membaca doa-doa sidur, ya, juga membaca Mazmur pasal 27 sehari 2 kali, membunyikan shofar, ya. Semuanya itu, ya, dilakukan sebagai ibadah secara khusus, ya, untuk menyambut tahun baru. Nah, kira-kira Elul ini seperti apa kalau dalam kepercayaan yang kita kenal di Indonesia misalnya? Bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan, ya. Nah, ternyata yang mengikuti tradisi yang baik ini ternyata umat Muslim. Kita punya apa kira-kira? Pekan Advent, ya, menuju Advent itu juga bisa diartikan sebagai Elulnya orang Kristen, ya. Baik, kenapa ada Elul ini diperingati secara khusus dengan ibadah khusus 1 bulan penuh? Apa sih muatan spiritualitas dari bulan Elul? Ya. Muatan spiritualitas dalam bulan Elul ini adalah sebagai Chesbon Hanefes, jadi sebagai perhitungan jiwa, ya. Jadi waktu untuk perhitungan jiwa, mengevaluasi perjalanan hidup umat selama 1 tahun, lalu mereka kemudian menyambut tahun baru, ya. 29 hari itu adalah kalender Elul, kemudian 10 hari kemudian, ya, mereka hendak menyongsong Yom Kippur. Nah, kalau di total, ya,
1 bulan penuh tambah 10 hari, 40 hari. Nah, ini sama dengan periode ketika Musa ya naik ke Gunung Sinai untuk yang kedua kalinya. Ya, kenapa dia naik ke Gunung Sinai untuk yang kedua kalinya? Karena ketika dia membawa 2 loh batu yang ditulis oleh jari tangan Tuhan, dia melihat ya orang-orang Israel ternyata tidak setia, berlaku tidak setia. Ya, mereka membuat patung dari tuangan emas, ya, patung anak lembu emas kemudian disembah. Ya, bahkan abangnya sendiri, si Harun, ikut di dalam penyembahan itu. Maka dengan marah sekali, kemudian Musa membanting 2 loh batu itu. Ya. Kemudian dia naik kembali ke Gunung Sinai untuk memohon pengampunan dari Tuhan terhadap dosa dari umatnya ini. Ya. Setelah Israel berdosa dan membuat patung lembu emas itu, kemudian Musa menghabiskan bulan Elul itu, yang di mana 10 hari berikutnya itu adalah hari raya, bertepatan dengan hari raya Yom Kippur, ya. Disitulah Musa melakukan puasa selama 40 hari. Ada ta'anit selama 40 hari. Nah, di situ pula Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat loh batu yang kedua, ya, bersama dengan doa pengampunan yang penuh kepada Tuhan, ya. Karena itu, ya, bulan Elul diperingati sebagai bulan pertobatan karena orang Israel pernah berbuat jahat kepada Tuhan dengan melakukan perzinahan, ya, perzinahan secara rohani, yaitu menyembah ilah lain selain Yod-He-Vav-He. Ya. Nah, Elul itu juga merupakan bulan perenungan yang dimana orang-orang Israel itu harus ya merupakan perenungan untuk panggilan berlaku bijaksana. Ya. Israel merenungkan kejadian selama setahun, yang kemudian perenungan ini merupakan suatu introspeksi selama 40 hari sampai nanti mereka akan menyongsong Yom Kippur. Nah, Elul, ya. Elul itu kalau dalam ilmu gematria jumlahnya itu 67. Nah, kata yang lain yang berjumlah 67 secara gematria Ibrani, ya, itu adalah kata Ibrani bina, ya. Kalau Elul itu Alef, Lamet, Vav, Lamet. Nah, kalau bina, ya, Bet, Yod, Nun, He. Ya. Bet, Yod, Nun, He. Nah, ini nilainya secara gematria sama-sama 67. Jadi, pada momen bulan Elul ini, orang Israel harus ya melakukan perenungan ya untuk maju dalam kebijaksanaan, ya, pengertian, understanding. Nah, kata bina ini sama dengan bina dalam bahasa Indonesia, ya. Bina itu kalau diartikan secara bahasa Indonesia itu dibina, kan, ya, pembinaan. Nah, kenapa harus dibina? Dibina supaya paham, dibina supaya mengerti, dibina supaya understand, dibina supaya menjadi bijaksana. Nah, pemahaman, pengertian ini, bina ini adalah awal dari proses pertobatan. Ya. Berlaku bijaksana dengan hati. Nah, kita ambil ayatnya dalam Yesaya 6 ayat 10b. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, tetapi mengerti, ya, vin, ya, mevin. Nah, kalau vin ini dijadikan kata benda kan jadi bina, ya. Nah, vin, mevin dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh, ya. Pen yir'eh ve enaf, ve asnaf, yishma ulefado, yafin, yashaf, verafa lo. Nah,
Dengan demikian, ya, dengan melihat dengan hati, ya, mereka akan menjadi bijaksana. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, ini sudah kita pahami. Nah, dalam momen ini pula, ya, orang Israel mengingat, ya, syafaat dari Musa kepada bangsanya yang berdosa kepada Tuhan, ya, dengan menyebutkan 13 atribut pengampunan dari Allah. Ya, Keluaran 34 ayat 1 sampai 8, ya, yang dimana Tuhan berkata kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba, lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu itu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi, naiklah dia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa 2 loh batu itu di tangannya sebagai ganti yang dia pecahkan itu tadi, ya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di dekat sana, dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah lewat Tuhan dari depannya dan berseru, ya. Musa berseru, Tuhan, Tuhan. Nah, ini 13 atribut pengampunannya itu diambil dari Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga sampai keempat. Nah, ya. Jadi ini adalah Keluaran 34 ayat 6 sampai 7 yang dihitung oleh orang Israel itu sebagai 13 atribut, ya, pengampunan dari Tuhan, ya. Karena Israel berdosa sangat besar sekali dengan menyembah ilah asing selain Allah Israel. Nah, apa itu? Ya, 13 atribut pengampunan, ya. Adonai, ya. Adonainya tadi disebut 2 kali. Adonai, Adonai, ya. Yang memberikan compassion before a person sin. Adonai juga yang memberikan compassion after a person has sinned. Nah, kemudian dia dipanggil dengan, Tuhan itu dipanggil dengan El yang Maha Kuasa, ya, yang memberikan kebutuhan kepada makhluk yang diciptakannya. Dia adalah Rahum, ya, yang keempat, ya, berbelas kasih, Vechanun, ya, dan memberikan kasih setianya. Erek Apaim, ya, panjang hidungnya. Nah, kalau kita mengartikan panjang hidung itu kan Pinocchio, ya, gara-gara film kartun itu kan. Tetapi kalau dalam orang Yahudi, ya, orang Israel, dia memohon Tuhan tolong, ya. Erek Apaim, ya. Tuhan, ya, jangan cepat-cepat marah, slow to anger. Nah, ini yang biasanya diterjemahkan dengan dalam bahasa Indonesia itu panjang sabar. Nah, kalau di bahasa aslinya itu erek apaim, ya. Itu panjang hidungnya. Veraf hesed, ya. Yang kasih setianya itu melimpah, ya, yang ketujuh. Ve'enmet, dan benar, ya. Notser hesed alavaim, yang memberikan
kasihnya kepada beribu-ribu orang. Ya. Kenapa pakai kata 1000? Apakah yang ikut Musa itu hanya 1000? Bukan. Nah, kata 1000 dalam mindset Ibrani itu adalah 1000 dalam artian tak terhingga, tak terhitung. Ya. Kemudian ada nose avon, ya, yang mengampuni dosa. Ya. Nose vesha, yang mengampuni kesalahan. Ya. Yang mengampuni khata'ah, yang mengampuni dosa, ya. Fenakeh, dan dia maha pengampun. Pengampunan dari Tuhan Israel, ya, yang diucapkan oleh Musa, dan itulah yang dimohonkannya karena Israel telah berbuat sangat jahat kepada Tuhan. Nah, momen Elul itu dalam tradisi Yahudi, ya, karena kita ini membahas Tahun Baru Yahudi dalam sisi budaya, ya, maka saya akan membahas dengan sisi budaya. Dalam budaya Yahudi, momen Elul itu adalah momen di mana Raja Semesta itu mendekat pada umatnya, ya, pada bulan Elul, bulan pertobatan, seperti seorang raja yang sedang masuk ke alun-alun kota. Ya, biasanya raja itu kan duduk di istana. Kalau dia duduk di istana, ya, kan susah ditemuin. Ya, maka dalam momen Elul ini, ya, di mana ini adalah momen kasih setia Tuhan yang mau mengampuni, seperti Tuhan sedang melakukan temu wicara dengan rakyatnya. Nah, pada saat ini diperlakukan secara seksama dan bijaksana oleh orang-orang Israel, ya, di mana mereka itu memohon pengampunan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, pendekatan diri kepada Tuhan ini seperti dalam filsafat Yahudi orang Hasidi, ya, mengundang umat untuk memasuki periode refleksi pribadi di mana tujuan akhir manusia adalah untuk mengungkap titik ilahi yang di dalamnya. Nah, ini adalah titik suci, yehidah, di mana ini adalah pencapaian aspek jiwa tertinggi, ya, jiwa yang hidup, di mana jiwa ini berpasangan dengan yang abadi. Nah, dan kepada dalam momen ini pula, ya, Tuhan akan mengaruniakan kepada kehidupan pada olam haba, ya, the world to come. Nah, kalau dalam bahasa kita orang Kristen itu mengaruniakan kehidupan pada langit baru dan bumi yang baru, LB3. Nah, kalau orang Yahudi mengenal olam haba, ya, dalam bahasa kita langit baru, bumi baru, sama. Dalam artinya secara kontekstual itu sama, karena memang yang menulis kitab Wahyu itu adalah Rasul Yohanes, maka dia juga memiliki menggunakan konteks olam haba ini dalam kitab Wahyu yang kita sebut dengan langit baru, bumi baru, LB3, ya. Oke. Dan Elul seperti tadi yang sudah saya singgung, ya. Elul adalah kekasih Allah, ya. Itu adalah ucapan yang diucapkan oleh gadis sulam dalam Kidung 6 ayat 3, Ani ledodi, vedodi li, ya. Dan di mana gadis sulam ini, ya, itu menjadi figur, ya, jemaat dari Allah yang cintanya tidak terbeli. Nah, sedangkan Israel tadi selingkuh, ya, selingkuh dengan menyembah ilah lain. Nah, jadilah umat Tuhan yang seperti gadis sulam, yang cintanya tidak terbeli, ya, yang setia. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan agar umatnya itu setia, seperti yang diucapkan oleh si gadis sulam, ya, ketika dia digoda dengan kekayaan, ketika dia digoda dengan kedudukan yang mulia sebagai ratu, istrinya raja, ya,
dia tetap mengatakan ani ledodi, vedodili. Nah, Anda lihat di sini, ini adalah akronim. Alef, Lamet, Vav, Lamet. Ya, Elul. Aku kepunyaan kekasihku. Dan kepunyaanku kekasihku. Nah, hendaknya ini juga menjadi suatu perenungan bagi kita. Kita juga sering digoda, godaan duniawi, ya. Asal naik pangkat, tapi kamu harus pindah agama, misalnya. Ya, ada banyak godaan-godaan semacam itu di sekitar kita, ya. Bisa saja dari karir, bisa juga dari jodoh, ya. Wah, saya ketemu laki-laki cakep nih, kaya, ya, masa depan cerah, anaknya pejabat. Tapi kalau saya kawin sama dia, saya harus meninggalkan iman saya kepada Kristus. Nah, itu kan juga godaan. Nah, Anda harus bicara anile dodi, vedodili. Ya, aku milik kekasihku, kekasihku milikku. Anda adalah milik dari mempelai laki-laki kita, yaitu Kristus sang mempelai kita. Karena memang Alkitab itu selalu menempatkan umat sebagai istri dan Tuhan sebagai Baal, sebagai suami dari umat. Yesaya 54 ayat 5. Ya. Nah, bulan Elul itu ditandai dengan ikonnya siapa? Ikonnya adalah Betulah, perawan yang suci. Nah, kalau itu kita bandingkan dengan kalender horoskop, ya. Nah, saya bisa membuktikan bahwa filosofi pertama kali itu dari Alkitab kita, ya. Kalaupun kemudian, ya, ada kesamaan dari sisi horoskop atau hal-hal sekuler yang lain, ya, apakah Alkitab kita yang niru? Nggak bisa dong, ya, karena seperti Philo mengatakan bahwa Musa dia adalah filsuf yang terbesar yang pernah hidup di bumi. Nah, itu dia adalah Musa. Musa yang menulis Torah 15 abad sebelum Masehi. Sedangkan Thales, ya, Thales itu adalah filsuf Yunani yang dikenal pertama kali filsuf Yunani, dia baru muncul pada abad 6 sebelum Masehi. Jadi kita bisa pastikan bahwa filosofi Yahudi itu dia lebih tua daripada filosofi Yunani, ya. Dan bahkan Salomo, ya, hidup 10 abad sebelum Masehi. Berarti dia lebih tua dari Thales, ya, dari filsuf yang pertama dari kalangan orang Yunani. Dalam astrologi, ya, dunia astrologi, bulan Agustus dan September itu ikonnya adalah Virgo, perempuan. Nah, sedangkan bulan Elul, ya, bulan-bulan ini juga itu ikonnya adalah Betulah. Jadi siapa niru siapa? Ya. Alkitab kita selalu menjadi inspirasi, bukan? Ya. Kalau kita bandingkan lagi tadi Elul dengan Ramadan, sekarang Elul dengan astrologi, ya. Nah, itu kita bisa pastikan bahwa Alkitab kita justru lebih tua dan kebiasaan dalam bulan Elul membaca Mazmur 27, ya, 2 kali sehari misalnya. Nah, ini semua adalah jenis-jenis tradisi yang masih dilakukan oleh orang Israel dan ini adalah tradisi yang baik, ya, tradisi yang baik. Seandainya orang Kristen mengikuti ini juga tidak apa-apa, ya, mempersiapkan untuk pertobatan. Nah, setiap bulan Elul, ya, mereka tekiah shofar, ya, membunyikan shofar, ya. Sangkakala. Nah, ini ayat-ayatnya dan pembunyian shofar ini berkaitan dengan pertobatan, selikhot, dan puasa, ya. Kemudian Amos 3:6, ya, di mana ada dasar-dasar ayat untuk meniupkan shofar, ya. Adakah sangkakala ditiup di satu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Nah, jadi peniupan shofar ini adalah untuk mengingatkan agar orang-orang Israel bertobat,
selama bulan Elul ini. Nah, nanti dalam Rosh Hashanah atau Yom Kippur mereka akan menuliskan atau memberikan selamat satu sama lain dengan kalimat ya, Ketivah ve khatimah tova. Ya. Selamat kamu sudah ditulis di dalam buku kehidupan, atau selamat kamu sudah dimeteraikan. Dimeteraikan di mana? Dimeteraikan di buku kehidupan, ya, atau gemar khatimatova, ya, artinya may you be inscribed in the book of life secara kontekstual, ya, gemar khatimatova, ya. Selamat, kamu sudah ditulis, kamu sudah dimeteraikan, kamu sudah dicap di dalam buku kehidupan kekal, ya, Elul, ya, Ani Vedodi, Vedodili, yang dimana Rosh Hashanah pada tahun ini, tahun 2020, itu dimulai pada Jumat, ya, Jumat malam ini, ya, jam 18, mulai jam 18 sampai nanti diperingati selama 2 hari, ya, yang dimana dalam malam yang pertama mereka akan membacakan Kejadian pasal 21, dan malam kedua mereka akan membacakan Kejadian pasal 22. Dan ini menarik, dan mungkin ini kita akan membahas pada sisi kajian teologis untuk Rosh Hashanah. Nah, malam ini kita hanya mengkaji secara budaya.